Kemudian di mana lokasi-lokasi yang memungkinkan kita tambah sekolah atau infrastruktur lain ya, infrastruktur dasar lain yang memang menjadi prioritas. Nah itu mulainya kan dari situ. Bagaimana tata ruang ini dikendalikan, kemudian bagaimana tata ruang ini betul-betul bisa merepresentasikan rencana kemajuan Kota Bogor ke depan. Ya tentu begini, kita harus punya tema besar ya. Kota Bogor ini kan punya modalitas yang cukup baik, punya kebun raya, punya hutan penelitian C4, kemudian sepanjang jalan juga hijau ya, dan itulah modal kita menjadikan Kota Bogor sebagai green city atau kota hijau. Saya sih optimis ya. Berapa persen nih? Apanya? Kim Plus. Ya optimis ya? Iya. Ya 95%. 90% Tribuners, luar biasa. Nggak ada lawan atuh Kang. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Widi Henaldi dalam program Tribun Talk edisi menuju Balai Kota Bogor. Sudah bersama saya di studio Tribun News Bogor, Bapak Deddy Rahim, calon wali kota Bogor 2024. Apa kabar Kang? Alhamdulillah, baik. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, eskalasi politik di Kota Bogor sudah menghangat. Dari sekian banyak calon wali kota, Kang Deddy yang sudah lengkap mendapatkan rekomendasi dari Parpol, dari PAN dan Gerindra. Nah, tapi tahan dulu Kang, sebelum kita ngobrol soal ke politik, saya mau ngobrol dikit nih. Banyak hal. Kang, Kang calon incumbent, sebelumnya wakil wali kota. Nah, banyak program yang ingin saya tanyakan kembali. Kang. Dulu Akang pernah menyampaikan visi tentang tram, menyampaikan visi tentang transportasi. Nah, apakah visi ke depan itu juga akan dilakukan ketika akan nanti misalkan duduk di balai kota lagi? Ya, yang pasti sih begini ya, apa yang 5 tahun terakhir ini kita capai, tentunya harus bersifat berkesinambungan begitu. Jadi saya tentu ingin membawa misi kesinambungan ini menjadi salah satu langkah dan kegiatan yang harus kita tuntaskan. Terutama kemarin itu kan kalau kita bicara visinya menjadikan Kota Bogor kota yang ramah untuk keluarga. Kemudian diturunkan dalam misi kota yang cerdas, kota yang sehat, kota yang sejahtera. Jadi ada 3. Nah 3 ini kan sebuah namanya bukan problem ya, tapi memang permasalahan yang harus selalu kita perhatikan karena dinamika sosial di lapangannya ya itu tentang bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana kemudian mencerdaskan masyarakat, dan tentu tadi juga membuat misalnya masyarakat menjadi sehat kan, itu 3 itu. Nah saya ingin menambahkan satu aja. Yang keempat itu adalah bagaimana menjadikan Kota Bogor misinya itu menjadikan kota yang bersih. Kota yang bersih. Ya, jadi kalau kemarin ada 3 misi, ya ke depan ini paling tidak misinya kita tambah 1. Jadi 4. Apa aja Kang? Sehat, ya, sejahtera. Cerdas, bersih. Bersih karena kemarin kita dapat Adipura juga itu salah satunya kan. Sebagai calon yang memang sebelumnya sudah dinilai oleh masyarakat selama 5 tahun akan menjadi pendampingnya Kang Bima kan, artinya harapan besar nih. Betul. Harapan besar kepada Akang untuk meneruskan itu. Apakah itu menjadi hal yang memang memungkinkan nggak dilakukan ketika Akang nanti misalkan memimpin lagi, Kang? Saya pikir kan begini ya, proses pembangunan itu pertama bersifat berkelanjutan. Jadi selalu nanti ada semacam guidelines yang dilakukan atau ditelurkan ya oleh pusat.
kemudian tentu harus diturunkan kepada kementerian lembaga dan kepada daerah. Kepada daerah akhirnya. Nah, yang kepada daerah ini kan harus inline dengan pusat. Dengan pusat. Jadi tidak mungkin pusat punya visi misi, kemudian daerah berbeda. Paling tidak kita bisa menyelaraskan itu. Dan hal ini tentu selalu terkomunikasikan lah ya. Jadi kalaupun ada istilahnya inovasi, kemudian kalaupun ada ide-ide baru, ya tentu tidak menjadi mengganggu atau kemudian tidak selaras dengan apa yang dicanangkan dari pusat. Kan begitu. Ya, jadi memang mau tidak mau kehidupan berbangsa ini kan harus selaras, sesuai, dan tentu harus saling menjaga satu sama lain. Intinya seperti itu. Iya, seperti itu. Tapi ketika 5 tahun lalu, hal krusial dan sekarang sepertinya masih menjadi PR nih. Kalau ketika Kang nanti saya harus dipercaya lagi oleh rakyat. Artinya hal krusial selain 4 yang memang menjadi akselerasi apa Kang yang harus didahulukan? Yang pertama memang pendidikan ya. Pendidikan itu memang menjadi prioritas. Kemudian yang kedua terkait dengan tata ruang. Ya. Kemudian tata ruang sudah bagus kayaknya. Enggak ya, tata ruang itu dinamis juga. Jadi misalnya kita harus bisa memastikan bahwa di mana sih lahan pemukiman perkotaan itu yang memang tidak bisa diganggu-gugat untuk kepentingan lain. Di klaster-klaster seperti itu. Kemudian di mana sih sebetulnya lahan cadangan pertanian kita kalau memang ada. Kemudian di mana jalur hijau yang tidak boleh diganggu. Itu hal-hal seperti itu. Kan ini masih berproses. Kan kita juga sudah mengajukan rencana tata ruang RT/RW ini sejak beberapa tahun yang lalu. Pembahasannya mungkin saat ini sudah difinalisasi di tingkat Kementerian ATR BPN. Nah, tinggal nanti diturunkan dalam RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Nah, itu PR kita. Gimana kemudian nanti dari situ kita bisa tergambar. Misalnya sistem transportasi yang terpadu begitu kan. Kemudian di mana lokasi-lokasi yang memungkinkan kita tambah sekolah atau infrastruktur lain ya. Infrastruktur dasar lain yang memang menjadi prioritas. Nah, itu mulainya kan dari situ. Bagaimana tata ruang ini dikendalikan, kemudian bagaimana tata ruang ini betul-betul bisa merepresentasikan rencana kemajuan Kota Bogor ke depan. Pengendalian dan pengaturan tata ruang tentunya pasti ada yang harus dikorbankan. Pasti. Jadi memang tentunya harus dasarnya apa sih? Dasarnya kompromi. Ya, tetapi ada satu titik kebijakan itu memang harus mengikat. Artinya pemerintah kalau memang sudah memiliki kajian, ada renstra-nya, ada roadmap-nya, kan tentu harus bisa dipertahankan kajiannya secara ilmiah. Dan harus diturunkan dalam bentuk kebijakan yang memang bisa diterima oleh semua pihak. Ya, Kang Deddy kan terkenal sebagai pelobi ulung juga ya. Karena beberapa 5 tahun yang lalu kan berhasil sukses yang tadinya sumbatan-sumbatan itu kan. Ya, intinya sih ya tadi ya, biar bagaimanapun juga kan kita harus punya jaringan kerja, networking, teman-teman, kemudian juga tentu instansi-instansi mana yang harus kita tembus, bagaimana kemudian kita bersinergi, berkolaborasi. Ya, langkah awalnya tentu dari mulai yang paling kecil ya, dari membuka silaturahmi, membuka kesempatan untuk berdiskusi. Ya, itu kan bukan hal yang mudah dalam konteks keselarasan pemerintahan ya, antara pusat dengan daerah misalnya. Itu seni tersendiri, memang termasuk nanti kalau kedepannya kan berjalan beriringan dengan pendamping juga kan? Ya. Artinya perlu ada sinergi seperti itu juga ya Kang? Ya tentu ya, biar bagaimanapun juga kan semua itu kan berangkatnya kan dari komunikasi yang efektif. Ya, komunikasi yang istilahnya ya bisa memberikan hasil yang maksimal untuk untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Betul. Ya. Bicara Deddy Rahim ini kan memang saya sangat concern ya selama ini ya, karena kan banyak gebrakan lah ya kalau saya lihat ya, mulai dari revitalisasi pasar, jalan tembus R3 seperti itu, yang sekarang terus juga ada rencana memindahkan perkantoran ke Katulampa. Itu menjadi salah satu prioritas yang akan mungkin dilanjutkan. Iya. Jadi kalau kita bicaranya
goals-nya ya, ujungnya itu apa sih? Kita menjadikan Bogor tuh kota apa sih gitu kan? Sebenarnya mau jadi apa sih, Kang? Ya tentu begini, kita harus punya tema besar ya. Kota Bogor ini kan punya modalitas yang cukup baik, punya kebun raya, punya hutan penelitian C4, kemudian sepanjang jalan juga hijau ya, dan itulah modal kita menjadikan Kota Bogor sebagai green city atau kota hijau. Wisata. Ya itu dulu, kota hijau dulu. Kota hijau dulu. Kota yang tadi bisa menurunkan tingkat emisi gas buang misalnya. Nah, turunannya banyak nanti kan. Green City itu harus apa sih? Bagaimana kemudian mengendalikan sistem transportasi yang masih memakai bahan bakar fosil misalnya. Minyak BBM. Nanti yang kemudian kalau kita konversi dengan energi yang lebih ramah lingkungan, maka tingkat polusinya rendah. Nah, kemudian modalitas yang lain apa? Bogor ini kan punya banyak cagar budaya. Nah, jadi kenapa kita nggak arahkan Bogor sebagai heritage city? Jadi dalam setiap kesempatan bagaimana kita juga bisa melindungi yang namanya peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kota Bogor. Termasuk kemarin memulai dengan membuat museum. Kalau membuat museum itu ya salah satu upaya kita. Melestarikan heritage. Paling tidak memberikan semacam informasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Story sejarah Bogor ya. Tentang kebogoran ini kan saat ini mungkin masih tercerai-berai ya. Betul. Ada di beberapa sumber, belum terintegrasi. Nah, kita pertama tentu harus menyiapkan dulu tempatnya. Nah, tempatnya kan sudah ada sekarang. Yang sebelumnya tidak ada, alhamdulillah kita sudah bisa menyediakan tempat namanya Bumi Ageng Batu Tulis yang nantinya akan kita proyeksikan menjadi Museum Pajajaran. Nah, tetapi embrionya kan sudah ada di perpustakaan daerah. Namanya apa? Namanya Bumi Parawira. Nah, Bumi Parawira ini hasil dari mengelaborasi, hasil dari sebuah pemetaan ya, dan juga bagaimana kemudian kita bisa menyusun puzzle tentang sejarah Bogor dari zaman kerajaan, zaman kolonial, sampai zaman sekarang kan gitu kan. Nah, silahkan. Nah, nanti kalau Bumi Ageng Batu Tulisnya itu sudah selesai, pembangunannya tentu bisa kita alihkan ke sana, atau kita bikin yang lebih komprehensif yang bisa menjadi semacam daya tarik pariwisata dan pendidikan terutama. Dan itu menjadi salah satu concern juga waktu itu ya, ketika Kang sebagai wakil wali kota ya. Dan memang perjuangannya juga nggak mudah ya waktu itu ya? Tidak mudah, kenapa? Karena kan Kang Widi, saya tanya aja sederhana, memang pernah bawa anak Kang Widi ke Prasasti Batu Tulis? Nggak pernah. Dulu parkir aja susah, mau di mana parkirnya. Betul. Kemudian dibawa itu dalam konteks apa? Mau memberikan semacam informasi atau hanya sekedar tahu sejarah saja kan gitu kan. Nah, ini yang kemudian narasinya harus dibangun. Tapi narasi dibangun ini kan butuh space. Nah, jadi pada saat pertama saya melihat konteks tadi ya, bagaimana cara mengembangkan, membangun sehingga masyarakat bisa menikmati sebuah narasi yang lengkap tentang Bogor. Diorama lah ya. Baik diorama, artefak maupun yang lain-lain. Nah, saat itu muncul pandemi COVID-19. Nah, yang paling dekat itu dengan Batu Tulis kan ada SDN Batu Tulis ya. Ada 2 ya, SDN Batu Tulis 2 dan 3 kalau nggak salah. Iya, di situ berdampingan. Nah, pada saat pandemi itulah kita coba dialog dengan dinas terkait untuk bagaimana kita bisa merelokasi. Dan kebetulan pada saat itu kita sudah merelokasi inspektorat. Jadi inspektorat yang tadinya ada di jalan Bondongan ya, di daerah Bondongan lah. Nama jalannya di daerah Bondongan lah ya. Bogor Selatan. Di Bogor Selatan, kita berhasil memindahkan ke sebuah aset milik Pemkot yang ada di Jalan Pajajaran. Nah, jadi yang ex-inspektorat ini kan kosong. Sementara di NV Sidik ada aset kita bersebelahan dengan SDN Batu Tulis 1, itu
bekas BLK. Nah, BLK kita pindahkan ke inspektorat. Okay. Inspektoratnya kita pindahkan ke Pajajaran. Nah, jadi Batu Tulis ada 2 SD itu, kemudian kita bisa gabungkan dalam sebuah kompleks yang nantinya disebut sebagai Bumi Ageng Batu Tulis. Yang kemudian kalau sudah siap nanti kita jadikan sebagai Museum Pajajaran. Jadi memang bukan hal yang mudah. Kalau nggak ada pandemi juga kan mungkin agak sulit juga. Ya. Dan tentu ada juga kan kontribusi dari murid-murid SD loh, itu kan mereka yang kemudian bersedia untuk dipindahkan. Jadi jasa terbesarnya itu adalah para siswa-siswi SDN Batu Tulis yang saat itu direlokasi, para guru ya, para alumni yang kemudian memberikan keikhlasan mereka untuk dijadikan sebagai area bagaimana nanti ke depan kita punya sebuah tempat yang representatif untuk menyajikan gambaran sejarah Kota Bogor yang komprehensif. Artinya itu kan tidak murah dalam konteks pengorbanannya. Wah, luar biasa. Bagaimana marketingnya nanti? Saya pikir dengan sendirinya ya, dengan sendirinya kalau kemudian kita berhasil mengelola sebuah tempat yang memang punya nilai tertentu ya. Dalam hal ini kan nanti tempatnya itu kan menjadi pusat pengetahuan juga. Ya, tentu orang-orang bukan hanya orang Bogor dong. Mereka yang punya kaitan dengan latar belakang budaya Sunda misalnya, ingin tahu tentang sejarah Kota Bogor ya, atau sejarah Pakuan Pajajaran, nah itu kan bisa ke sana. Nah kalau misalnya kita bicaranya sudah lengkap, ya tentu dengan sendirinya orang akan datang. Dan ini nantinya akan menggerakkan juga potensi kepariwisataan Kota Bogor. Dan ekonomi juga ya? Ya tentunya begitu. Tapi bicara sedikit lagi Pak Kang, sebelum kita ngobrolin soal politik. Artinya bahwa kita kan terkendala terhadap akses. Jalan di Kota Bogor itu kecil-kecil. Ya kan, panjang jalan. Sedangkan load volume kendaraan kan tahu sendiri seperti apa. Artinya kan itu jadi salah satu pertimbangan ketika orang mau datang. Ya betul, jadi memang itu salah satu concern kita. Makanya tadi di awal kan Kang Widi bilang, bayangkan jalan R3 itu kan dibangun 2009. Ya kan? Selama 10 tahun belum bisa termanfaatkan. Saya datang ke Bogor, itu menjadi perhatian saya untuk saya bereskan kan. Apa masalahnya sehingga selama 10 tahun ini jalan R3 tidak bisa dilalui. Nah, dengan komunikasi, dengan niat baik, tulus, ikhlas, demi kepentingan masyarakat, kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait. 1 tahun akan melakukan itu ya? Tidak 1 tahun. Tidak sampai 1 tahun? Tidak sampai 1 untuk tahun. Untuk membuka akses itu akhirnya kan? Karena ada persoalan hukum kan? Iya, saya 2019 April dilantik kan. Bulan puasa tuh bulan apa tuh? Bulan Juni kalau nggak salah. Juni. Ya, bulan Juni 2019 saya menemui beberapa pihak, di malam takbiran sudah bisa dibuka. Jadi 10 tahun kebuntuan komunikasi, ya, alhamdulillah dengan niat baik, niat tulus, dengan pikiran hati, bagaimana memberikan kontribusi untuk masyarakat, memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat, alhamdulillah bisa dibuka sekarang. Clue-nya apa sih Kang bisa sukses kurang dari 1 tahun ya, dari tadi, kondisi 10 tahun hampir saya katakan mangkrak ya, lah. Tentu kalau saya cerita detailnya sih panjang ya. Tapi intinya gini. Summary-nya apa? Summary-nya itu niat tulus ikhlas. Ya. Jadi jangan ada yang namanya sesuatu yang istilahnya ya di luar kepentingan kedinasan lah ya. Tidak boleh ada unsur-unsur pribadi, tidak boleh ada unsur-unsur keinginan sekelompok tertentu, tidak. Ini urusannya adalah bagaimana menyelesaikan, mempercepat proses bisa dibukanya jalan, dan tentu yang paling penting kan mencari solusi cepatnya. Berarti solusi tidak satu-satunya lewat jalur hukum ya? Tidak, buktinya Masjid Agung berapa tahun mangkrak. Ya, saya yang mengusulkan supaya tidak perlu dibawa ke ranah hukum karena persoalannya sesuai dengan rekomendasi BPK, ya,
kan adalah menemukan yang namanya kelebihan biaya pembangunannya yang 700 juta itu kan gitu kan. Jadi artinya begini, di dalam konteks kita sebagai institusi agen pembangunan kan begitu kan. Kan kita tidak sampai ranah harus mencari orang kan gitu kan. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat kondisi realnya ternyata kan ada persoalan konstruksi di situ. Masalahnya di situ. Iya, jadi kalau persoalan konstruksinya bisa juga menjadi salah satu clue ya, atau salah satu bahan yang untuk bisa kita diskusikan, maka kita mulainya dari situ. Nah, waktu itu kita menyarankan bahwa untuk bisa melaksanakan kegiatan lanjutan pembangunan, coba kita bersurat kepada Komite Keselamatan Konstruksi. Itu. Dan itu ditempuh. Ya, meskipun 1 tahun lah ya, sampai kemudian kita mendapatkan jawaban yang pasti setelah mereka menurunkan tim dari Kementerian PUPR dari pusat. Ya intinya kan dari rekomendasinya itu gini, proses pembangunan dapat dilanjutkan selama struktur atap tidak ada catatan-catatan seperti tidak memanfaatkan rencana struktur atap yang lama. Artinya kan harus dibikin yang baru. Nah itu kan kemudian dari situlah kita mulai berani untuk bisa mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan Masjid Agung. Jadi kalau kita diam-diam aja, kalau kita nggak punya ide solusi yang alternatif, ya Masjid Agung nggak akan jadi juga. Ini sebenarnya ide kreatif atau keberanian Akang sih sebenarnya? Kalau menurut saya sih ini masalah pengetahuan ya. Pengetahuan. Ya masalah pengetahuan. Jadi kita kan nanya-nanya juga. Nanya-nanya sama orang pinter lah, ya sama ahli. Gimana kalau kita menghadapi masalah seperti ini? Bagaimana kira-kira resikonya? Kemudian apalagi masalah konstruksi. Ini kan kita harus bertanggung jawab terhadap sebuah bangunan dengan kapasitas jamaah yang misalnya di atas 3.000 orang. Bayangkan. Itu nggak main-main. Ya. Bukan nggak main-main. Makanya kita perlu institusi yang bisa memberikan sebuah solusi yang tidak kemudian menjadikan langkah kita ini kontraproduktif. Ya, itu kita lakukan. Sekarang sudah jadi loh, ya, dan sudah bagus. Sudah bisa dimanfaatkan oleh termasuk sudah terintegrasi dengan alun-alun. Belum lagi misalnya bagaimana kita mengintegrasikan stasiun kereta api Bogor ya 1881. Bisa masuk ke alun-alun, tadinya ada tembok. Kan ada cerita lagi. Ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan. Jadi kuncinya komunikasi. Dan komunikasi Kang Deddy ke pusat pun bagus ya? Alhamdulillah. Ya banyak lah ya. Kita kan akhirnya, contoh begini. Kita mendapatkan lahan. Total mungkin 10 hektar dari pemerintah pusat. Yang di Katulampa? Di Katulampa, di BNR Empang, kemudian di R3. Ya kalau nggak komunikasi pakai bahasa apa? Ya kan ngomong, kita punya teman, punya jaringan, kita punya kawan-kawan yang betul-betul paham untuk bisa kita mintakan pendapat mereka. Kan itulah. Itu jalur yang komunikasi beres lah pokoknya ya. Iya bukti, kan ada bukti. Sebagai jargon yang sekarang akan tempuh itu kan. Saya bicaranya kan saya bukan wacana ya, bukan katanya. Ya silahkan ditanya aja. Dan ada buktinya, ya kan. Pasar TU Kemang sama, ya kan. Coba Pasar TU Kemang, berapa belas tahun, ya kan. Dikelola ya, sebelum diambil alih sama Pemkot kan. Iya kan. Seperti itu. Jadi kita nggak ngomongin wacana-wacana lah ya, kita sih kerja aja. Dan insya Allah kalau memang bisa termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, ya tadi itulah hasilnya dari yang namanya silaturahmi, yang namanya networking. Ya. Deddy Rahim dengan jargon beres ini menjadi sangat relevan, Kang. Ketika Kang tadi mengatakan bahwa memang kita tidak bisa wacana-wacana, dan kita harus melakukan komunikasi intensif dan beberapa hal yang sudah Kang lakukan selama 5 tahun. Artinya mudah-mudahan ini benar-benar beres nih 5 tahun ke depan nanti, Kang ya. Ya modalnya kan sudah ada. Jadi di 5 tahun kemarin itu kan saya petakan juga. Masalah-masalah apa sih yang selama ini belum terselesaikan, belum ada langkah-langkah komprehensif
untuk kemudian menuntaskan, kan itu, ya. Jadi saya mulainya dari hal yang sederhana aja, Kang. Apa tuh? Ya, tanggal 21 April tahun 2019 saya dilantik kan. Okay. Kurang lebih tanggal 24 April, ya, yang saya kerjakan itu bukan sesuatu hal yang luar biasa lah, canggih, yang luar biasa, enggak. Saya datang ke Jalan KS Tubun. Yeah, ingat nggak Jalan KS Tubun? Iya. Kan Jalan KS Tubun, kalau kita dari Yasmin keluar di Delima Jaya, belok ke kanan atau dari Ciluwer ya, ke arah Warung Jambu dari tol, kan itu pemisah jalannya gede sebelah. Ya kan gede sebelah. Ya? Iya. Jadi saya datang ke situ. Karena apa? Karena saya merasakan sendiri. Kan saya juga orang Bogor kan gitu kan. Dari istilahnya kita kan tiap kali pulang ke Bogor, ini pemisah jalan apa nggak bisa digeser apa kan gitu kan? Ya, saya lakukan itu. Ya, saya geser 2 meter supaya volume yang dari utara itu ke arah selatan, ya bisa seimbang dengan lebar jalan yang dari selatan ke utara kan gitu kan? Seimbang. Iya kan, mana di situ ada SPBU, ada toko ya, terus angkot ngetem. Sementara jalannya hanya cukup untuk 1,5 kendaraan, kan nggak masuk akal. Sesimpel itu ya sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ya. Iya. Dan banyak cerita tentang flyover. Dan itu sudah lama sebenarnya. Ya makanya. Pertanyaannya kenapa sudah lama ketika Akang baru bisa beres? Ya kan saya petakan dulu masalahnya apa sih? Karena Akang baru masuk. Iya. Ya kan, akhirnya beres lah satu persatu. Iya, jadi memang ya itu tantangan. Tapi harapan banyak loh Kang, warga Bogor terhadap Akang ini. Oke, nanti kita bicara harapan ke depan. Kang, bicara tadi di depan, saya mengawali opening bahwa Akang adalah calon yang sudah lengkap, dapat rekomendasi lengkap dari Gerindra yang terbaru dari PAN. Ya. Tapi sebelumnya kan Akang sudah membentuk koalisi. Nah, sejauh ini bagaimana, Kang? Riak-riak setelah ketika Akang dapat rekomendasi dari Gerindra dengan teman-teman parpol lain? Kan dari awal saya menyampaikan pesan dari DPP bahwa tugas Pak Deddy itu ya adalah membangun koalisi, ya kan? Membangun koalisi. Saya tanya, koalisinya koalisi apa kan gitu kan? Koalisinya adalah koalisi Indonesia Maju. Siapa aja kan gitu kan? Ada PAN, ada Golkar, ada Gerindra, ada Demokrat, ada PSI. Nah, tentu saya yang istilahnya mendapatkan informasi dan amanat untuk membangun koalisi itu saya sampaikan kepada pimpinan-pimpinan partai di tingkat lokal kan. Gitu. Dan pada prinsipnya diakomodir. Cuman memang kelanjutan komunikasi itu kan nggak bisa atas nama individu ya. Jadi tentu ada jenjangnya dari DPD, DPW Jabar sampai DPP. Nah, dalam setiap komunikasi itu kan saya selalu konsultasi namanya kan. Konsultasi dengan pusat, dengan DPP. Apa yang harus dilakukan? Begini boleh nggak? Itu tidak boleh atau boleh kan gitu kan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ke kiri atau ke kanan, kan diarahkan. Jadi artinya memang keseluruhan yang namanya langkah politik ini kan bukan selera pribadi-pribadi. Tidak bisa selera Akang mau dengan siapa. Bisa. Jadi saya kan ngalamin juga. Saya mencoba untuk menjalin komunikasi. Tapi penjajakan ke semua parpol Akang. Oh tentulah, kan tadi intinya kan karena lebih banyak ketidakpastian, ya, tentu kita ingin menguatkan di komunikasi-komunikasi yang sifatnya kepartaian kan, gitu kan. Ya kemudian tentu yang paling penting ya kemudian apa arahnya, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Jadi nothing personal, nggak ada urusan ambisi pribadi pengennya begini atau saya ingin semuanya berjalan seperti harapan saya, kan nggak begitu. Ya bahkan secara pribadi tentu saya juga menyesuaikan dengan dinamika yang ada, dengan informasi yang ada, dengan semua persoalan-persoalan yang ada. Dan yang pasti kan gini, kita kan nggak boleh
nggak boleh ngeluh. Jadi kalau ada ini ya kita menyesuaikan. Kalau ada kemudian harus begitu ya kita harus sesuaikan kan gitu. Jadi memang tidak mudah lah. Ini perjuangan tapi, semua. Yang menarik adalah Kang Deddy ini kan kader PAN. Ya direkomendasikan meskipun justru lebih duluan rekomendasinya dari Gerindra. Sempat kepikiran nggak sih sebenarnya? Ya kita kan tadi selalu mencoba berkomunikasi ya dengan berbagai pihak. Ya apa yang disampaikan itu kan menyesuaikan dengan arah politik di tingkat pusat. Ya, jadi kemudian kenapa kalau misalnya partai ini duluan memberikan rekom ya jangan nanya ke saya kan gitu kan. Ya. Tapi bocorannya apa emang? Kenapa Gerindra sampai bisa menjatuhkan pilihan ke Akang? Saya pikir kan banyak faktor lah ya, banyak faktor yang pasti ini kan. Karena personality juga yang memang Akang mungkin dipilih kan artinya? Pertimbangan ya, kalau menurut saya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dan tentu yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa apa yang ditugaskan itu bisa kita laksanakan. Ya, itu aja sebetulnya kan. Dan tentu saya juga kan nggak tahu apakah saya bisa melaksanakan tawar-menawar, apakah saya bisa melaksanakan semacam mengungkapkan keinginan-keinginan. Saya pikir tidak sejauh itu. Jadi artinya saya tentu harus fatsun juga. Sama dengan apa yang disampaikan Kang Bima kemarin pada saat diminta untuk mundur dari pencalonan gubernur atau wakil gubernur Jawa Barat. Jawa Barat seperti itu. Jadi sama. Jadi kita kan juga berdiskusi juga, kita melihat situasi juga. Jadi dalam konteks itu ya kita harus patuh aja. Meskipun secara elektabilitas dan popularitas sudah di atas calon lain, tapi masih ada perasaan saya itu mau jadi apa? Masih sampai ke situ kepikirannya. Ya, atau saya akan dipilih jadi apa? Oh, tentu ada ya. Tentu ada. Jadi belum merasa percaya diri sebenarnya bahwa parpol tuh bakal mencalonkan Akang sebagai calon wali kota. Bukan. Jadi dalam konteks adanya relasi politik yang top down ya. Ya tentu kita kan harus menyesuaikan dengan dinamika yang ada. Jadi tentu gini, kita kan husnuzon kan gitu kan. Iya, husnuzonnya gini. Mudah-mudahan dengan pengalaman 5 tahun kemarin dibuktikan dengan hasil survei, elektabilitas, kemudian juga berbagai pertimbangan-pertimbangan. Ya kita tentu punya keinginan untuk bisa maju dalam posisi sebagai wali kota. Iya. Tetapi kan tadi karena value-value itu. Iya, cuman kan tadi tentu kita sebagai salah satu kader partai dalam sebuah koalisi yang tidak bisa mempengaruhi keputusan di pusat, ya kita juga kan punya perasaan kan, gitu kan. Apakah saya itu masih kira-kira masuk kayak di dalam radarnya mereka kan, gitu kan? Parpol. Kan itu adalah manusiawi lah. Dan sekarang sudah terbukti ya dengan rekomendasi ini. Ya makanya tentu ada keinginan untuk kita sama-sama lah, ini kan sebuah bentuk komitmen bersama yang bukan berdasarkan kepentingan-kepentingan pribadi. Ya. Jadi kalau tugasnya bagaimana kita kemudian ke depan ini merangkai kembali, kemudian menguatkan kembali langkah bersama-sama dalam konteks Koalisi Indonesia Maju, kenapa enggak? Kan gitu kan. Ya saya sedang menunggu juga proses-proses yang saat ini sedang berlangsung. Bicara koalisi kan sudah Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PSI ya. Artinya sudah cukup lebih dari kuota yang dibutuhkan. Tapi masih ada upaya untuk membuat ini menjadi lebih besar lagi? Ya harapan tentu ya. Harapannya kan begini. Kalau kita bisa berjalan bersama-sama, kemudian kita berpikir lebih komprehensif untuk memudahkan pembangunan di Bogor ini demi kepentingan bersama, ya kan banyak PR-nya tadi kan. Bagaimana kita menuntaskan jalan R3 misalnya kan. Jalan R3 itu kan kita sudah maju sekarang ini sampai dengan
Kelurahan Katulampa, dan hampir kita harus membebaskan di wilayah Kuntum ya, di Wangun. Ya. Kalau itu kemudian bisa kita koordinasikan bersama, kan akan terpecahkan masalah permasalahan lalu lintas yang sekarang ini. Ya, transportasi akan selesai. Nah, cuman bukan sampai di situ kan? Bagaimana kemudian kita membangun simpul distribusi lalu lintas? Artinya apa? Artinya kita harus bebaskan lahan, harus bikin perencanaan jalan alternatif. Nah, itu kan butuh komunikasi yang intens dengan dewan. Nah, tentu kalau ada kebersamaan di situ ya harapan untuk bisa menyelesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama kan terjadi. Dan bisa lebih mudah ketika ada dukungan dari dewan. Kemudian bagaimana konsep kita membangun sebuah pusat layanan kantor layanan masyarakat Kota Bogor di Katulampa. Bagaimana kita memindahkan, misalnya di dalam kajian kita kan 21 OPD akan kita pindahkan ke sana. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya masyarakat terlayani dengan lebih mudah. Ya. Kemudian lalu lintas jangan terpusat di wilayah SSA saja. Ya, kita distribusikanlah ke arah Bogor Timur dengan akses-akses yang sedang berproses juga untuk dibangun. Kan konsepnya ke sana. Kemudian bagaimana tadi jalan sempit dan sebagainya. Kita sudah mempunyai konsep membangun beberapa koridor jalan. Jalan yang sekarang sudah ada kurang memadai, kita bangun koridor-koridor. Koridor-koridor untuk mengakses ke situ. Ya, jadi artinya gini, contohnya kan gini, antara Asogiri sampai dengan Cibuluh, kan ada beberapa sekolah tuh di mana di Jalan Sogiri ya, ada sekolah alam. Ada sekolah alam, kesana lagi ada yang sedang dibangun di bawah Kementerian Perindustrian. Kemudian ada SMK 2. Iya betul di situ. SMK 2 di situ. Kan nyambungnya langsung kan itu sudah jadi koridor pendidikan kan. Iya. Nah, itu harus kita tata, harus kita perbaiki, dan harus kita laksanakan sebuah langkah-langkah teknis pembangunan supaya tidak lagi macet, kemudian kumuh ya. Ini kan harus kita bereskan. Termasuk jalan yang sekarang bisa nembus langsung ke akses tol Sentul kan, sudah mulai. Jalan R2 itu memang masih PR, tapi itu juga harus diprioritaskan. Belum lagi Bogor Inner Ring Road. Nah, Bogor Inner Ring Road saya cerita sedikit. Kan sebetulnya itu bagaimana cara kita untuk menuntaskan atau menurunkan yang namanya indeks pembangunan manusia yang cukup rendah di Bogor Selatan. Ya, membuka akses jalan baru. Kalau sekarang kan orang Bogor Selatan kan terutama di wilayah di wilayah Batu Tulis sampai ke Warung Nangka, Pamoyanan, kemudian Jalan Cipaku. Ya. Kan aksesnya ya kurang representatif. Gitu aja. Ya, makanya kita buka namanya Bogor Inner Ring Road. Nah, selama ini pembahasan itu kan terhenti di tahun 2000 berapa? 2020. Enggak, 2010 atau 2012. Masih lama terhenti. Ya. Nah, di tahun 2020 ya, masa Covid waktu itu 2020-2021 kita membuka lagi komunikasi dengan 6 atau 7 pengembang. Yang waktu itu dalam site plan mereka akan membangun beberapa perumahan yang aksesnya itu dilalui Bogor Inner Ring Road. Nah, bayangkan 2012 terhenti pembicaraannya. Padahal itu jalan harus kita bangun 11 kilo. 11 kilo. Ya, dengan komunikasi yang kita buka, kita panggil, kemudian kita diskusi dengan 5-6 pengembang. Kita sudah punya modal sekarang 7 kilo. Sudah mulai 7 kilo sudah dari punya, 11 kilo? Dari 11 kilo. Ketika Akang sudah mulai menjabat? Iya, kan saya mulai membahas kan. Ya. Bayangkan kalau kita beli, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan. Nah, ini kan dari 11 kilo kita sudah punya 7 kilo. Tinggal bagaimana sisanya kita bereskan kan gitu kan. Kemudian bagaimana nanti berpikir ke depan jalannya sudah mulai di pengerasan, penlok dulu ya. Dibikin trasenya dulu. Kemudian dijadikan penetapan lokasi. Kemudian kita buat perencanaan yang lebih matang. Kan itu kan.
Itu akan mengurangi kemacetan di mana? Tentulah distribusi. Kan nanti dari R3 ketemu Wangun ya. Wangun itu Kuntum. Kemudian nanti nyambung jadi perempatan, Gudrey. Jadi yang sekarang Ciawi itu hanya satu jalur di Tajur, kan akan terdistribusi di situ. Ya. Paham. Nah, nanti ke depan mungkin tidak dalam waktu dekat, kan nanti akan nyambung sampai BNR. Dari BNR nanti akan ada sambungan dari Bogor Outer Ring Road, BOR. Yang sekarang sudah kita laksanakan proses pembebasan lahannya sampai dengan daerah Kayu Manis, yang nantinya nyambung sampai ke Bomang. Nah, dia berputar ya? Iya, nah dari Bomang nanti kan ada akses yang ke arah Cibinong, arah ke Parung, kemudian ke kiri itu ke kampus IPB Dermaga. Nah dari kampus Dermaga nyambung lagi ke mana? BNR, Maseng, sampai Bocimi. Nah kita ketemu di tengah-tengah itu. Terintegrasi ya pada akhirnya ya. Iya, jadi kepadatan di tengah-tengah itu bisa terurai ya. Iya, jadi jangan semuanya dari Ciawi, Sukabumi, semuanya masuk ke SSA. Iya. Ya kan? Kemudian yang sekarang sudah kita lakukan sodetan itu kan di daerah Cibuluh. Ya, Cibuluh. Ada Cibuluh masuk ke area Olimpik, itu keluar di tol, keluar di tol. Itu sekarang udah bisa akses. Itu sekarang sudah hampir selesai. Nah, waktu awal kan kita sama kan, kita dialog gimana nih. Kadang-kadang kan kalau misalnya ada kontainer nyangkut di Talang, macet total. Masyarakat nggak punya alternatif. Sekarang kan bisa. Atau bahkan ke depan nanti kontainer itu nggak usah lewat Talang. Langsung kalau mau ke tol, masuk ke area Olimpik masuk keluar ke tol. Kan itu sudah kita lakukan. Ya artinya nggak salah lah, jargonnya beres ya? Ya insya Allah. Insya Allah. Kang masih menarik, Kang. Iya. Bicara komunikasi, ya. Artinya tidak ngomongin soal pembangunan, tapi bicara komunikasi politik juga. Elektabilitas sudah tidak diragukan. Popularitas juga hasil survei juga sudah di atas 60%, bahkan sampai 70%. Tapi artinya komunikasi politik harus dibangun dengan tim yang akan mendukung Akang. Apakah mesin politik itu bisa jalan ketika komunikasi? Oh tentu ya, saya sih sangat berharap. Jadi ya justru yang paling penting itu bagaimana teman-teman di partai ini juga masih bisa membersamai dalam rangka. Tapi masih solid kan? Sejauh ini insya Allah masih solid. Ada riak-riak lah, karena saya pikir kan juga teman-teman ini sempat dibebani dengan kegiatan-kegiatan akhir masa jabatan. Iya, betul. Betul. Teman-teman di Partai Amanat Nasional misalnya kan, masih harus menuntaskan tugas-tugas mereka. Sementara di waktu yang bersamaan juga harus mempersiapkan ini. Jadi memang situasinya sangat dinamis sekali ya. Sangat selain dinamis juga memang berat lah ya. Berat tuh tadi waktu terutama nih. Iya. Ya karena tanggal 27 Agustus ini kan harus sudah daftar ke KPU. Ngomong-ngomong, kapan sih pendaftaran? Di jadwal itu tanggal 27 Agustus 2024 sampai tanggal 29 Agustus. Mengambil di depan apa di belakang? Nah kan kita menunggu. Yang pasti kan begini, yang paling penting itu kita kan menghargai proses yang sedang berlangsung. Jadi paling ideal itu kita deklarasi setelah pelantikan para anggota DPRD yang baru. Ya, karena mau tidak mau kan, proses pilkada ini adalah hasil dari Pileg dan Pilpres 2024. Nah, kalau kita bicara tataran ideal ya tadi, ya kita tunggu. Nah, setelah itu baru rangkaian proses. Cuman kan tadi ada beberapa hal yang mungkin masih harus dituntaskan. Artinya harus yang perlu harus disamakan visi dan misinya lah, seperti itu. Tapi kemungkinan Kim Plus mungkin nggak, Kang? Kalau saya pribadi sih ngomongnya tentu harapan itu sangat terbuka. Harapan sangat terbuka. Ya, jadi komunikasi juga ada. Jadi saya sih optimis ya. Berapa persen nih? Apanya? Kim Plus. Ya optimis ya? Iya. Ya 95%. 90% Tribuners, luar biasa. Nggak ada lawan atuh, Kang. Oh, saya nggak tahu ya kalau. Saya pikir kan nggak ke sana. Iya. Konteksnya ini semakin banyak
kawan-kawan dari partai yang bergabung, Oke. Tadi seperti yang saya sampaikan, ini ada banyak PR yang harus kita selesaikan. Iya, Kalau memang harus perlu banyak dukungan karena kedepannya seperti itu. Bukan semata-mata mengundang atau menarik teman-teman ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tidak. Ini kita punya kepentingan besar menyelaraskan langkah-langkah teknis ya. Misalnya begini, bisa dibayangkan nggak sama Kang Widi, kalau LRT ini kemudian kelanjutannya dilaksanakan misalnya di tahun 2025 dari Cibubur, Cimanggis, Sentul sampai Baranang Siang. Iya. Ya, kan kita harus lakukan langkah-langkah yang komprehensif. Kalau itu ternyata dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, nah keselarasan kebijakan pusat ini, kalau kita tidak antisipasi dalam sebuah kebersamaan yang betul-betul bertujuan untuk bisa membuat Bogor lebih nyaman, lebih indah, lebih beres, lebih baik lagi ya. Iya. Nanti kita akan mengalami situasi misalnya ketidakefektifan dalam komunikasi dan lain sebagainya. Jadi memang harapan saya sih tadi, kalau bisa kebersamaan ini menjadi modal kita untuk membangun Bogor. Karena tadi sudah saya sampaikan, ada loh ini, listnya ini harus kita bereskan semua. Iya. Termasuk juga ketika Pak Presiden terpilih kan Pak Prabowo. Iya. Ya. Artinya irisannya dengan Bogor dekat sekali. Iya. Ya kan? Beliau bisa saja berkantor di Istana Bogor, Iya. dia tinggal di Hambalang, seperti itu. Iya. Artinya sebagai pengambil kebijakan di Kota Bogor kan tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah pusat. Ya itulah. Harus sejalan dan. Ya itulah hebatnya Bogor. Oke. Ya, makanya kita bikin mini museum namanya Bumi Parawira. Ya, tokoh-tokoh besar itu kan selalu ada kaitannya dengan Bogor. Yeah. Ya, makanya kalau kemudian tadi ya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih berkenan untuk memanfaatkan Istana Bogor dalam konteks kedinasan beliau, kan itu kehormatan buat kita. Kan jarang. Bukan menjadi beban. Oh tidak, justru kita lihatnya sebagai sebuah kehormatan. Ya, kehormatan yang harus kita antisipasi dengan langkah-langkah yang tentunya sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Tadi misalnya LRT ya, kemudian Bogor Outer Road, ya, kemudian double track Bogor Sukabumi, kan itu sudah menjadi proyek strategis nasional. Iya, proyek strategis. Ya kan? Nah, proyek strategis nasional di lingkup Kota Bogor tentu kan harus kita respon dengan sebuah semangat dari kita semua untuk tadi bagaimana membersamai, kemudian memanfaatkan, kan gitu kan? Nah, itu yang mestinya kita pahami semua bahwa ada hal yang sangat krusial, ada hal yang sangat harus kita bisa antisipasi, dan kemudian ada hal yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Ya, termasuk juga mensukseskan program makan siang gratis. Oh tentu, ya itu kan sudah menjadi salah satu program unggulan dari pemerintahan yang mendatang. Ya. Kang, menarik Kang. Ya. Tadi sempat dapat ya bocoran kesibukannya justru lebih dari ketika jadi wakil wali kota. Boleh tahu ngapain aja sih Kang? Iya. Kalau bicara posko, orang pada datang ke posko, pengen ketemu meskipun hanya 5 menit, meskipun hanya salaman doang, foto-foto, bahkan saya dapat informasi sampai 18 dalam sehari bisa 18 kegiatan. Itu ngaturnya dan bisa terakomodir semua nggak? Ya, saya sih lebih banyak mungkin saya minta maaf ya kalau memang ternyata banyak sekali keinginan, harapan dari masyarakat yang tidak bisa saya penuhi. Maunya apa sih Kang? Ketemu Akang? Ya, mereka tentu banyaknya sih menyampaikan harapan-harapan. Harapannya apa? Harapannya banyak. Ya intinya sih mulai dari bidang pendidikan, kemudian bidang sosial, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, bidang-bidang apa lagi ya? Pokoknya hampir lah ya, hampir permasalahan-permasalahan yang selama ini mungkin mereka hadapi ya. Mereka kemudian menyampaikan dan mengungkapkan ya
mengekspresikan juga, dan mereka ingin saya menjembatani keinginan mereka. Pada prinsipnya sih itu. Pada prinsipnya. Ya. Berarti harapan sangat besar ya? Ya kalau dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, ya tadi rata-rata masyarakat menyampaikan pesan-pesan tentang harapan. Beruntunglah jadi incumbent ya sebenarnya. Tergantung juga. Saya nggak bisa bilang begitu. Nggak juga ya? Kalau jadi incumbent nggak kerja juga kan pasti sama aja, ya betul, sama aja, enggak lah. Kan protes tetap ada juga tapi dari warga ya? soal? Ya misalkan, Pak Didi ini belum diselesaikan nih waktu saya pengen. Ya contoh sederhana ya. Kadang-kadang saya juga kagum juga sama masyarakat ya. Okay. Kagumnya tuh gini, Pak, ini jalanan di rumah saya nih udah lama bolong, belum boleh nggak minta tolong disampaikan ke dinas terkait untuk bisa diaspal. Coba bayangkan, saya dalam posisi kan sudah purna. Ya. Luar biasa. Ya kan itu sederhana. Ada seperti kan? itu? Banyak. Seperti itu. Gitu. Kan yang bisa saya lakukan kan cuman menampung kan. Kemudian kalau ada kesempatan ya saya forward aja secara secara teknis saja saya forward saja. Ya tentu perkara direspon, kemudian ada anggarannya kan saya tidak mengikuti karena saya sudah tidak ada di dalam kan gitu kan. Tetapi itu yang ada di masyarakat. Artinya bahwa kedekatan secara emosional itu cukup dekat ya. Masya Allah. Ya, artinya gitu kan. Kita tidak bisa bantah itu loh Kang. Artinya bahwa ketika harusnya kan melapornya bukan ke Akang dong. Iya, iya. Ya, berharap boleh. Ya, berharap boleh mungkin dong. yang bersangkutan juga melapor ke dinas mungkin. Ya, cuman kan di satu sisi mereka mungkin menganggap gitu kan, saya juga bisa mengakselerasi atau mendorong. Nah itu artinya posisi Akang tuh powerful ya sebenarnya sekarang. Ya saya nggak bisa ngomong begitu, nggak juga. Saya nggak segitunya gitu kan. Tapi intinya saya selalu merangkainya ini sebagai sebuah harapan masyarakat yang harus kita dengar ya. Iya. Aspirasi masyarakat yang harus betul-betul kita respon ya. Tapi dari situ kan kita bisa memetakan, oh ternyata masyarakat masih membutuhkan ini loh. Masyarakat ada keinginan besarnya di sini. Masyarakat tidak mau ini kan itu kan. Nah itu yang kemudian tentu buat saya kan ini sebuah penghargaan. Saya merasa tersanjung. Orang masih datang ke posko. Kemudian bersurat. Bahkan misalnya di hari-hari keagamaan, hari-hari besar kenegaraan, orang masih bersurat. Masih meminta Akang untuk hadir di situ. Hadir. Kemudian menyampaikan proposal-proposal yang jumlahnya ratusan. Saya juga kagum juga sama masyarakat. Seperti itu? Iya. Jadi ibaratnya sebenarnya masyarakat melihatnya Akang hanya transit doang ya sebenarnya. Nanti pada akhirnya ya saya nggak kita nggak boleh terlalu jumawa juga ya. Enggak lah kita nggak seperti itu. Cuman tadi kan kita sih melihatnya bagaimana saya tetap menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat. Saya tidak ingin mengecewakan masyarakat. Meskipun saya sekarang posisi kan sedang berjuang secara politik. Saya juga sedang berusaha untuk maintain tingkat elektabilitas, popularitas. Kemudian juga saya juga tentu sedang berusaha menggandeng kawan-kawan untuk tetap bergabung dalam koalisi. Kemudian juga saya juga harus berkomunikasi dengan berbagai pihak. Kan itu pekerjaan yang tidak mudah. Artinya banyak yang harus di-maintain dan tidak bisa juga ketika sudah Gerindra dan PAN memberikan rekomendasi sudah dianggap selesai. Tidak. Ya ini kan kita bicaranya kan kebersamaan, kita berjuangnya juga bersama. Makanya ya keinginannya tentu semua memahami lah kondisi yang sekarang ini dan harapannya kita melangkah ke depan bersama-sama memperkuat dan tentunya tujuannya adalah membangun Bogor lebih baik lagi ke depan. Berjalan bersama melangkah, tapi kalau satu langkah kan nggak bisa nih. Kaki harus berjalan sama seperti kalau sandal kan harus ada pasangan. Kang sekarang sudah punya pasangan Kang Jenderal. Sejauh ini seperti apa? Kalau saya melihat kan
Sejak awal waktu saya ditanya, kira-kira siapa sih wakilnya Pak Deddy gitu kan? Saya sih selalu jawab gini, saya pingin kalau ada takdirnya itu mereka yang memang sudah punya yang namanya track record. Orang yang approval ratingnya juga cukup tinggi. Jadi bukan hanya track record tapi juga ada rekognisi bahwa dia pernah berjasa untuk Bogor. Dia sudah berjuang untuk Bogor. Siapa mereka? Mereka itu adalah kader-kader partai. Mereka pimpinan-pimpinan partai. Mereka itu anggota DPRD atau mantan anggota DPRD. Nah mereka itulah. Atau misalnya dari birokrasi. Ya itu mereka yang saya pikir bisa membersamai. Artinya sebelumnya banyak pilihan-pilihan sebenarnya. Tentu. Nah kan mengerucut. Kalau dilihat siapa yang kira-kira bisa. Kalau kita bicara pimpinan DPRD, ya orang-orang itu yang antara lain adalah yang patut ya dan layak mendampingi, membersamai. Membersamai ya. Kan kita nggak tahu. Biar jalannya nggak pincang. Antara lain. Tapi kan gini, kalau dalam politik itu kan kita nggak tahu posisi kita di wakil atau di wali kota. Kan tadi kan jadi yang paling tidak bisa membersamai kan gitu kan. Nah bahwa kemudian dalam konteks tertentu ya, dalam konteks kepentingan yang lebih besar, kemudian ditugaskan si A, si B, si C, ya buat saya selama syarat itu terpenuhi, saya tidak ada semacam penolakan, tidak ada resistensi siapapun. Nah ya kebetulan yang ditunjuk adalah Pak Jenderal Mutakin. Nah tentu saya harus mengikuti itu. Gitu kan? Meskipun kadang menyatukan itu ada istilah kawin paksa, tapi ini bukan kawin paksa ya? Saya pikir tadi selama syaratnya terpenuhi ya, orang yang sudah mempunyai approval rating yang cukup tinggi ya, mereka yang punya track recordnya bagus. Dibuktikannya apa? Ya contoh misalnya kader partai, karena kan partai pengen punya kadernya kan. Kemudian siapa lagi pimpinan-pimpinan partai, pimpinan-pimpinan dewan, ya atau birokrat yang memang sudah teruji. Nah, selama memenuhi itu ya nggak ada masalah, ya. Dan saya sangat terbuka, saya juga mengikuti aja arahnya seperti ini. Kecuali kalau ada hal-hal yang kemudian perlu didiskusikan, tentu saya juga akan nanya. Nggak mungkin saya putuskan sendiri, itu aja. Tapi dengan Gerindra ini udah ajak ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Terakhir nih, dulu warga paling senang ngundang Akang jadi saksi nikah. Sekarang masih? Alhamdulillah masih. Luar biasa. Masih ada kesempatan nggak sebelum nanti Akang tanggal 27, 28, 29 misalkan, deklarasi atau mendaftarkan. Warga Bogor masih bisa nggak nyolek Akang? Kang, saya mau nikah segala macam, bisa jadi saksi nikah? Saya juga kan mengalami proses itu secara alamiah aja. Ya, kan saya juga merasa tersanjung dong. Kan seseorang diminta untuk menjadi saksi nikah, mewakili keluarga, kan itu sebuah penghargaan besar. Jadi buat saya, undangan untuk menjadi saksi nikah itu adalah penghormatan. Dan saya usahakan, siapapun, kalau memang saya bisa, nggak usah yang di gedung, yang di rumah, bahkan di musola, saya siap, nggak ada masalah. Karena dan pernah mengalami itu? Oh sering, jadi saya tidak pilih-pilih. Kalau memang waktunya bisa, bahkan sehari bisa 3-4 kali. Luar biasa. Ya dalam satu hari. Jadi memang ya itu ada kan rasa apa? Rasa kebanggaan tersendiri? Atau bangga. Saya merasa diakui ya. Saya merasa diakui bagian dari keluarga mereka. Dan dalam momen tertentu kan kadang-kadang kita ketemu dalam perjalanan gitu kan, atau pas kita lagi makan di restoran, ada orang datang nyamperin kan, Pak Deddy sampai gendong, ini cucunya Pak Deddy, kenapa? Anak saya, Bapak kan sebagai saksinya kan gitu kan. Nah, kita menambah keluarga kan. Luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi nilai plus ya. Dan mudah-mudahan sosok yang satu ini tidak berubah juga ketika nanti berkantor di
balai kota. Karena itu harapan. Dan hal kecil itu kadang masyarakat mencari tidak terlalu tinggi harapannya, hal-hal kayak gitu kadang menjadi pengobat rasa. Betul. Seperti itu. Waktu juga yang memisahkan kita, Kang. Meskipun banyak yang ingin saya ulik dari Akang, tapi kita nanti ketemu di lain kesempatan. Insya Allah. Mudah-mudahan Akang lancar, amin, sehat selalu, solid, dan sampai nanti tanggal 27. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi benar, tadi obrolan singkat, penuh makna, penuh insight dengan Kang Deddy Rahim, calon wali kota Bogor 2024. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah harapan bagi warga kota Bogor khususnya, dan warga di luar kota Bogor pada umumnya. Kita tunggu gebrakan beliau ketika misalkan diamanatkan menjadi wali kota Bogor 2024. Saya Widi Henaldi pamit undur diri dari program Tribun Talks edisi menuju Balai Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Widi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.